Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Balikkanlah logikamu, dengarkan nuranimu, maka kamu akan melihat keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menemukan informasi-informasi semesta, informasi-informasi Tuhan yang akan langsung kita rasakan jika kita membalikkan logika kita di dalam kehidupan. Apakah membalikkan logika itu semata-mata kita tidak rasionalis ataukah tidak mencari data fakta akan informasi tertentu? Tidak, ya. Jadi khususnya bagaimana cara kita terhubung dengan alam semesta ini, informasi-informasi semesta ataukah kegaiban itu akan muncul ketika Anda terbiasa mengikuti nurani dan melawan akal Anda, karena akal Anda sangatlah lemah, ya. Bagaimana kita membuktikan bahwa akal lemah itu? Bahwa akal ini akan selalu banyak hal bertentangan dengan hal spirituality. Misalnya kalau akal Anda dominan, Anda sangat rasionalis, maka Anda tidak akan percaya Tuhan, karena Tuhan itu maksudnya adalah metafisik. Anda tidak akan percaya malaikat, Anda tidak akan percaya takdir, dan banyak hal yang Anda akan lewatkan seperti jin, ya, dan sebagainya, sihir, santet dan sebagainya. Sedangkan khususnya kita yang muslim ataukah di umat beragama itu rata-rata meyakini, ya, akan hal-hal tersebut, ya, sehingga rasionalis ataukah menggunakan akal ini ada tempat-tempat tertentu untuk sangat bagus digunakan. Misalnya mencari data fakta ilmiah tentang sebuah kejadian. Misalnya Anda mencari data fakta ataukah bukti tentang sesuatu yang masih setengah-setengah kebenarannya. Disitulah akal Anda sangat dibutuhkan untuk mencari kebenaran tersebut. Sedangkan kalau kita menuju spirituality yang jauh lebih tinggi, maka kita harus belajar melawan si akal ini. Karena banyak dalam Al-Quran, sangat-sangat banyak hal-hal yang tidak masuk akal tapi sangat bekerja, ya. Semisal contoh, ya, rumus kekayaan. Rumus kekayaan yang dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah banyak disebutkan adalah rumusnya sedekah, ya. Sedekah yang dimana itu di luar dari rumus rasionalis, ya. Semisal contoh, Anda punya uang 10 juta, ya. 10 juta Anda sedekahkan 1 juta, tidak mungkin bisa menjadi 22 juta ataukah menjadi 30 juta. Itu mustahil kalau secara akal, ya. Tapi kalau Anda percaya Tuhan, Anda mempercayai energi semesta, maka kalau dibagi satu untuk membuat alam semesta menjadi lebih baik, membantu orang lain, maka itu akan menjadi 20 juta bahkan lebih, ya. Dan ini sudah
dibuktikan oleh jutaan orang kaya di muka bumi meskipun dia non muslim ya. Semisal contoh Bill Gates ya, orang terkaya di dunia, dia memiliki badan amal ya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Jadi semakin banyak manusia ataukah hamba Tuhan mau muslim non muslim dibantu oleh orang tersebut, apapun agamanya, suku, ras atau asalnya, maka dia melakukan konsep sedekah itu sehingga kekayaannya semakin bertambah ya, karena dia semakin banyak membantu umat ya. Seperti Warren Buffett ya, itu investor terbesar, itu sangat banyak membantu umat ya. Ataukah seperti Carlos Slim Helú ya, pakar telematika yang merupakan orang-orang kaya, ataukah Sergey Brin yang punya Google ataukah YouTube dan sebagainya, itu mereka banyak membuat sesuatu yang menguntungkan ke umat ya. Dan itulah penyebab Tuhan tak pandang dia mau muslim non muslim, maka akan diberikan kekayaan. Jadi dari rumus membantu itu saja sebenarnya tidak masuk akal kalau bisa menguntungkan kita. Kita mengeluarkan 10 juta bisa berbalik menjadi puluhan juta. Itu tidak mungkin secara rasionalis. Tapi secara nurani ya, Anda mengikuti nurani Anda, maka Anda melakukan sedekah itu untuk membantu alam semesta, umat ya, maka kekayaan dari semesta ini akan layak berbalik kepada Anda berlipat-lipat. Nah, itu misal contoh yang pertama. Yang kedua, ketika Anda semakin membantu banyak orang, maka rezeki orang-orang yang Anda bantu itu dititip melalui Anda. Itu sudah sangat sering saya buktikan. Misalnya Anda kalau kebiasaan sehari-hari Anda memiliki gaji, Anda berikan ke orang tua Anda atau keluarga di kampung yang lemah ya, nanti dari hal yang tidak disangka-sangka akan dilipat gandakan rezeki itu. Ataukah Anda menarik banyak karyawan untuk membantu Anda bekerja, mereka bisa makan, mereka bisa memberikan nafkah ke anak istrinya, otomatis kekayaan itu layak untuk datang kepada Anda. Nah, itu yang pertama. Jadi konsepnya itu kita membalikkan kata pelit ataukah super hemat menjadi loyal untuk bersedekah. Dan ilmu sedekah itu pun tidak asal sedekah, ada ilmunya ya. Jadi pelit itu kita balik, karena pelit ini adalah rasionalis. Orang-orang yang pelit itu orang-orang yang rasionalis. Dia mengeluarkan uang sangat-sangat dihitung. Dia kira dengan menabung sepelit mungkin maka dia semakin kaya. Buktinya tidak. Kalau Anda lihat, semakin pelit seseorang itu, maka dia semakin rezekinya itu tidak semudah yang kita lihat ya. Makin dipersempit ya. Kalaupun dia kaya kelas biasa saja ya. Kelas-kelas biasa. Orang-orang kelas kaya di muka bumi itu dia adalah orang-orang dermawan. Karena kita membalik logika pelit itu menjadi dermawan, sehingga semesta ini layak memberikan kekayaan kepada Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengikuti akal Anda, maka Anda akan dominan ke ego diri ya. Ego diri ini adalah misalnya Anda akan lebih dominan kepada hal-hal yang menguntungkan jasad Anda. Misalnya Anda memiliki sebuah bisnis ya, atau usaha yang dimana memiliki banyak keuntungan. Setelah itu Anda bagaimana cara memakmurkan karyawan Anda lebih pilih untuk mengkayakan diri Anda sendiri. Anda tidak berpikir kepada karyawan Anda. Nah, ini ciri-ciri perusahaan yang susah maju. Ketika sang pemilik perusahaan ego, tidak mau tahu kondisi dari karyawannya. Nah, sekarang kita balik, itu adalah rasionalis. Kalau secara nuraninya, maka kita mengkayakan karyawan dulu. Otomatis kita pemilik perusahaan akan menjadi super kaya raya. Jadi yang kita dominan pikirkan adalah karyawan kita menjadi maju, kaya, sukses, tenang hidupnya, bahagia, tidak ditekan atau tidak dibikin susah, sehingga otomatis kekayaan muncul ke perusahaan kita ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda pun kalau secara spiritualis untuk mengenal Tuhan dengan akal itu Anda tidak akan mampu. Karena bukan itu alatnya. Semisal contoh Anda melihat zohir ataukah seperti meja, kursi, tembok yang menggunakan mata zohir. Kalau Anda mau melihat sesuatu yang dimensi
gaib, maka Anda harus menggunakan sesuatu yang gaib di dalam diri Anda. Baik itu yang disebut dengan cakra ajna atau mata batin atau third eye, ataukah dengan menggunakan firasat ya dari nurani Anda, dari cakra ajna Anda, pineal gland Anda, maka Anda akan menembus dimensi itu. Dan mereka dimensi berbeda antara mata zohir dengan dimensi gaib. Yang seperti saya bilang, dimensi gaib itu ada ya. Itu ibaratnya seperti kipas angin. Kipas itu kalau dia berputar pelan, nomor 1, ataukah tidak berputar, maka dia akan kelihatan baling-balingnya. Itu dimensi zohir ibaratnya. Nah, kalau dia kecepatan waktunya cepat ya, pakai nomor 3, maka dia akan berputar dan dia tidak akan terlihat baling-balingnya. Bahkan kita mampu tembus melihat sesuatu di belakang saking kecepatan dari baling-baling kipas tersebut ya. Nah, itu ibarat dimensi gaib. Jadi ketika Anda menggunakan nurani Anda, menaklukkan logika Anda, tidak di segala sesuatu ya, tapi ada fungsi logika ini di hal-hal yang sangat dibutuhkan. Maka Anda akan melihat dan merasakan keajaiban-keajaiban. Misalnya, kalau Anda lihat orang sedih, susah di pinggir jalan, logika Anda mengatakan jangan kasih rezeki karena Anda saja belum membelikan anak Anda susu ataukah pampers dan sebagainya, ataukah belum beli rokok. Nah, tapi kalau nurani Anda bergetar, maka dia berlandaskan kasih dan sayang. Maka Anda akan membantu orang tersebut dan alam semesta ini bergetar memberikan kekayaan kepada Anda. Jadi kekayaan itu adalah sesuatu yang layak untuk orang-orang yang memiliki karakter menerima kekayaan ya. Dan di dalam nurani Anda itulah, kalau dia berlandaskan kasih dan sayang, maka itulah yang disebut dengan Al-Quran Qadim, atau Al-Quran yang hidup, ataukah petunjuk, ataukah mangku bumi orang bilang ya, ataukah malaikat. Dia selalu berbisik mengajak Anda setiap detik itu melakukan kebaikan-kebaikan untuk alam semesta, umat, hewan, dan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi semakin Anda mengikuti nurani, kepalsuan dunia ini semakin terlihat. Semakin Anda mengikuti nurani, banyak keajaiban-keajaiban yang akan Anda lihat. Jadi sebenarnya konsep dalam Al-Quran itu tanpa sadar menyuruh kita membalikkan logika. Maka kita akan menemukan, kita bisa sebut karomah-karomah tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan banyak melihat dimensi-dimensi yang berbeda. Kita akan mampu membaca karakter atau masa depan seseorang ketika Anda mampu mengikuti nurani tersebut. Nah, dalam dalilnya, kalau Anda mengikuti nurani tersebut, maka segala sesuatu, cahaya pakaian Tuhan itu akan secara perlahan memanifestasi kepada Anda ya. Memanifestasi cahayanya. Karena di dalam hadis qudsi itu salah satu dalil yang mengatakan dia di dalam diri kita itu terpaut dengan nurani yang bisikannya berlandaskan kasih dan sayang. Nah, seperti itu. Jadi keajaiban Anda akan banyak lihat. Jadi buktikan, jangan hanya dengarkan video Muhammad Hamdan Al-Ghazali, buktikan. Jadi jangan selalu dominan ke akal, karena akal akan membuat Anda ego dan akan memisahkan Anda jauh untuk mengenal Tuhan. Karena dinding pembatas antara diri kita dengan Tuhan itu adalah ego diri dan hawa nafsu yang perlu kita taklukkan. Hawa nafsu itu tidak bisa dihancurkan karena dia mutlak di dalam diri kita, tapi kita belajar taklukkan. Dan hawa nafsu ataukah ego itu ada kelebihan-kelebihannya ya, tidak hanya mereka sangat jelek, tidak. Ada di posisi tertentu dia akan memiliki fungsi. Misalnya hawa nafsu untuk Anda mencari rezeki ya, untuk Anda lebih gairah beserta istri Anda, untuk Anda bagaimana merawat diri Anda, itu kelebihan hawa nafsu. Kalau ego diri, kelebihannya adalah bagaimana Anda pun merawat diri Anda, menjaga kesehatan Anda, itu ada kadar kelebihannya. Tapi ketika Anda dominan ke sana, maka itu menjadi tembok besar untuk Anda mengenal Tuhan ya. Sehingga ego diri itu dan hawa nafsu adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Ibarat saya duduk seperti sekarang ini, di depan saya ada tembok yang sangat-sangat tebal. Tembok itu adalah ego diri, hawa nafsu, dan di belakang tembok itu adalah Anda akan melihat Tuhan ya, dengan meleburkan tembok yang besar tersebut ya.
Nah, semoga video ini berkah bermanfaat, memberikan Anda informasi, lakukan ya, coba, maka Anda akan melihat keajaiban, bahkan Anda mampu membaca masa depan dan hasilnya 100% tidak pernah meleset ya. Ini bukan Anda menerawang seperti paranormal, ataukah ini bukan Anda membaca takdir, tapi itulah sebuah kelebihan yang diberikan ketika Anda mampu menaklukkan logika Anda. Maka Anda akan mampu membaca seorang itu persis 100%. Bahkan dalam jangka 2 tahun ke depannya Anda mampu baca ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya ya. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu channel Maniak Akik, yang banyak membahas tentang game show lengkap secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan Anda bisa mengunjungi channel baru saya, yaitu channel Maniak Pacan, yang banyak membahas tentang ilmu batu bacan, kandungan mineral secara internasional, gemologi, kandungan krisokola, kualitas pacan dari standar sampai kualitas super dengan harga bersahabat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.